si direktur dan bertanya, "Kau atau aku yang bertanggung jawab atas syuting ini?" Ini, sang sutradara tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan hanya bisa menatap Alicia dengan tatapan memohon. Alicia tidak mengatakan sepatah kata pun, lalu dia kembali ke kafe, mengganti pakaiannya yang basah dan melakukan syuting lagi. Kedua kali, ketiga kali, Alicia sudah tidak menghitung berapa banyak pengulangan syuting yang dia lakukan. Kekuatan fisiknya sudah tidak bisa mengimbangi. Bibirnya yang berwarna pink muda telah berubah menjadi pucat. Tetapi terlihat jelas Diana tidak ingin berhenti dan ekspresinya semakin gila. "Ulangi lagi, kau harus berlari lebih cepat." Alicia kembali berganti pakaian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan pemotretan diulang. Dia mendorong pintu kafe Skywall, baru saja berjalan 2 langkah ke depan, tiba-tiba sesosok tinggi muncul di depannya. Jalan yang ada di depan Alicia seketika terhalang, lalu dengan cepat dia berhenti. Tetapi jalan tanah itu terlalu licin sehingga dia tersandung ke belakang. Payung yang berada di tangannya jatuh ke tanah. Plak. Alicia mengira dia akan berakhir seperti payung yang jatuh ke tanah itu, tetapi tak disangka sebuah tangan besar menopang pinggangnya dengan kuat dan membantunya berdiri. Begitu dia berdiri, seketika dia merasakan kegelapan di depannya. Jas hitam yang menutupi kepalanya menghalangi air hujan yang akan mengenai kepalanya, sehingga menghalangi semua penglihatannya. Dan pinggangnya langsung dirangkul oleh sebuah tangan yang besar. Siapakah orang ini? Alicia yang sedang berpikir dengan bingung tiba-tiba mendengar suara yang dalam di atas kepalanya. "Matikan air hujan," buatannya. "Berhenti syuting." Suara ini Dylan. Tanpa sadar dia tertegun dan detik berikutnya dia mendengar suara air hujan itu berhenti. Hujan buatan telah dimatikan. Diana yang sedang memantau di depan monitor tampak terkejut ketika melihat Dylan bergegas menerobos air hujan itu untuk menghentikan Alicia dan memeluknya. Hatinya terasa sakit, tetapi kemudian ketakutan yang amat sangat menyebar dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Dylan dan Alicia, mereka... "Selamat malam, Tuan Muda Torres." Tidak tahu siapa yang menyapa lebih dulu, tetapi yang lainnya juga langsung ikut menyapa Dylan dengan hormat. Beberapa orang yang melihat Alicia sedang berada dalam pelukan Dylan, mata mereka langsung melirik Diana dengan sengaja maupun tidak sengaja. Diana merasa seperti sedang terjatuh ke dalam gua es. Celakalah dia. Dia benar-benar celaka sekarang. Siapa yang bisa menduga bahwa seorang brand ambassador iklan kecil-kecilan saja dapat membuat Dylan begitu melindunginya? Sambil merangkul Alicia, Dylan berjalan menuju mobil MPV hitam yang diparkir tidak jauh dari sana. Dia melangkah maju dan ketika melewati Diana, tiba-tiba langkahnya terhenti. Diana hanya merasakan tatapan yang sedingin pisau sedang menatapnya lekat-lekat, membuatnya seakan merasakan keringat dingin yang keluar dari punggungnya. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya, seakan dia hanya ingin mengecilkan kepalanya dan membenamkannya ke dalam tanah. Tidak tahu sudah lewat berapa lama atau mungkin hanya beberapa detik, akhirnya Dylan membawa Alicia pergi. Tetapi Dylan tidak mengatakan apa-apa. Dia pasti teringat akan Diana yang pernah menjadi asistennya. Sepertinya hubungan Alicia dan Dylan juga tidak sebaik yang dia bayangkan. Baguslah. Diana menghela nafas lega seolah-olah dia baru saja terlahir kembali. Lalu dia mengulurkan tangannya dan mengusap dahinya. Saat itu dia baru merasakan bahwa dahinya diselimuti dengan keringat dingin.
Tetapi 1 detik berikutnya, tiba-tiba Diana mendengar suara Dilan dari arah depan yang berkata, "Tolong instruksikan perusahaan yang berada di bawah pimpinan Torres Groups. Tidak ada yang boleh memperkerjakannya lagi di kemudian hari." Apa? Apakah yang dimaksud Dilan itu dirinya? Diana segera mengangkat kepalanya dan kebetulan tatapannya bertemu dengan mata Dilan yang gelap. Mata itu tampak sangat dingin dan tajam, sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan dan menyisakan ruang apapun untuknya. Orang yang tidak diterima oleh Torres Corp juga pasti tidak akan pernah diterima oleh perusahaan lainnya lagi. Dan ini artinya dia secara permanen dikeluarkan dari seluruh perusahaan. Kaki Diana langsung lunglai dan dia terduduk di tanah. Tanahnya basah karena air hujan buatan sehingga dia menjadi tampak menyedihkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya melakukan pekerjaan saja, mengapa Dilan memecatnya tanpa alasan apapun? Tidak bisa. Kemudian Diana berjuang untuk bangun dari tanah dan berlari mendekati Dilan. "Tuan Muda Torres, dengarkan aku. Kau tidak bisa memecatku begitu saja, tanpa mengetahui duduk masalahnya." Tepat ketika jaraknya tinggal 5 meter lagi dari Dilan, lalu beberapa pengawal Dilan menghentikannya dengan kejam seperti dinding besi. "Lepaskan aku. Aku ingin berbicara dengan Tuan Muda Torres." Pengawal itu seperti robot yang menatapnya dengan acuh tak acuh. Dianya hanya bisa berdiri di sana dengan tak berdaya. Dia menoleh dan melihat ke belakang, berharap ada seseorang yang akan datang dan mengatakan sesuatu kepadanya. Namun ketika Diana melihat ke belakang, dia melihat bahwa semua orang sedang menatapnya dengan acuh tak acuh, bahkan tampak sombong dan menghina. Pam! Terdengar suara pintu mobil yang ditutup. Diana menoleh dan melihat Dilan memeluk Alicia dan masuk ke dalam mobilnya tanpa menoleh. Pintu itu sudah tertutup dan semua harapannya juga tertutup. Hidupnya benar-benar hancur. Air mata Diana mengalir dari kedua matanya, tetapi tidak ada yang mengasihaninya. Dan saat ini Diana baru merasakan penyesalan yang sebenarnya. Seharusnya dia tidak mencegah si penanggung jawab proyek Cafe Skywall itu masuk ke kantor CEO sejak awal, sehingga dia tidak akan dikeluarkan dari kantor CEO dan diturunkan pangkatnya untuk menjadi penanggung jawab syuting hari ini. Jika dia tidak diturunkan pangkatnya, maka dia juga tidak akan berakhir seperti hari ini, dikeluarkan dari seluruh perusahaan. Tetapi sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang, dan selama ini tidak pernah ada obat penyesalan di dunia ini. Di dalam mobil MPV hitam, Dilan berkata, "Pergi ke hotel terdekat." "Baik," jawab asistennya itu. Kemudian seperti memahami situasinya, dia menangitkan penyekat di dalam mobil itu sehingga membuat ruangan depan dan belakang mobil terpisah menjadi dua dunia. Alicia yang dibawa ke mobil oleh Dian tidak dapat melihat apa-apa sepanjang perjalanan, dan saat ini tangan Dilan masih melingkar di pinggangnya. Setelah masuk ke dalam mobil, akhirnya Alicia tersadar untuk melepas diri dari rangkulan Dilan. Dia lalu bergeser sedikit ke samping setelah melepas dari rangkulan Dilan, lalu dia mengulurkan tangannya untuk melepas mantel yang menutupi wajahnya. Seketika dunia menjadi terang kembali dan Alicia yang belum bisa beradaptasi dengan cahaya untuk sementara waktu, tanpa sadar menyipitkan matanya. Dan Dilan tanpa sadar juga melirik tangannya yang kosong. Kehangatan pinggang Alicia yang baru saja melingkar di lengannya terasa masih hangat dan seperti masih berada di sana. Pinggang Alicia, pinggangnya yang ramping, pinggang yang tadinya berada di rangkulannya itu sangat ramping sekali. Tidak ada pria yang tidak menyukai pinggang yang ramping.
Buah jagonya bergerak naik turun tanpa sadar. Tadinya dia mengira bahwa dia tidak akan tertarik pada wanita karena hanya karir dan bisnis saja yang memenuhi benaknya. Tetapi saat ini tiba-tiba dia menyadari bahwa mungkin dia juga sama saja dengan orang biasa pada umumnya. Terima kasih. Alicia yang matanya telah beradaptasi dengan cahaya menoleh untuk mengucapkan terima kasih pada Dylan. Namun begitu menoleh, dia melihat Dylan sedang menatap tangannya sendiri dengan tercengang dan matanya mengembara. Alicia benar-benar tidak tahu apa yang sedang Dylan pikirkan. Apakah ada sesuatu di tangannya? Alicia menatapnya dengan bingung lalu melihat bahwa tangannya tampak basah karena air dari tubuhnya. Maafkan aku, ujar Alicia sambil buru-buru mengeluarkan tisu dari dalam tasnya dan mencoba untuk mengelap tangan Dylan. Tetapi Dylan langsung menarik tangannya seperti tersengat listrik saja. Lalu dia menatapnya dengan matanya yang gelap dan bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Alicia dengan polos menunjukkan tisu di tangannya dan berkata, "Mengelap tanganmu." "Tidak perlu." Dylan membuang muka dengan dingin dan melihat keluar jendela mobil. Alicia merasa bingung dan dia tidak mengerti mengapa Dylan tiba-tiba tampak kesal. Tetapi melihat Dylan yang telah memecat Diana demi dirinya, maka dia menekan emosinya yang bingung itu dan berkata dengan manis kepada Dylan, "Terima kasih. Aku pikir beberapa video yang tadi disyuting itu cukup memenuhi syarat. Sekarang kita dapat pergi untuk syuting outdoor. Atau kalau kau masih ada kesibukan lain, kau boleh menurunkan aku di pinggir jalan dan nantinya asistenku yang akan datang untuk menjemputku." Mendengar ini membuat Dylan langsung membalikkan badannya. Dia melihat dari ujung kepala sampai ujung kakinya, dan ketika matanya menyapu bibir Alicia yang pucat, alisnya langsung berkerut. "Bagaimana bisa pergi syuting dengan penampilanmu yang seperti ini?" Lalu Alicia menatap dirinya sendiri dengan bingung dan bertanya, "Penampilanku yang seperti ini? Apa maksudmu?" "Pergilah untuk mandi air panas dulu, nanti baru melanjutkan pemotretannya. Perusahaan kami tidak akan begitu ketat terhadap brand ambasador kami, sehingga membuatnya jatuh sakit dan masuk angin karena melakukan pemotretan." Tidak perlu, tidak apa-apa." Dengan cepat Alicia menolaknya. Dia memang sedikit kedinginan, tetapi dingin ini berasal dari dalam tulangnya. Ia merasa tubuhnya tidak apa-apa dan dia bisa melanjutkan syuting itu setelah selesai berganti pakaian dan minum air panas. Tetapi begitu Alicia selesai berbicara, tiba-tiba hidungnya sedikit terasa gatal. "Acih!" Alicia bersin dengan kencang, lalu dia buru-buru menutup mulutnya dan melihat Dylan yang sedang menatapnya dengan tatapan seperti mengatakan, "Terus saja kau keras kepala lagi." Alicia merasa pipinya memanas, lalu dia menutup hidungnya dan batuk karena malu, kemudian berkata, "Kalau begitu, aku mandi air panas dulu." Sejak dia kembali ke Cina, dia tidak lagi rutin berolahraga setiap hari. Sebelumnya dia juga terdampar di pulau tak berpenghuni itu selama seminggu dan hidup dengan menderita di sana. Dylan merasa geli ketika melihat ekspresi Alicia yang malu dan sudut mulutnya tanpa sadar tersungging. Tetapi ketika dia menyadari bahwa dia sedang tersenyum, dengan cepat dia mengerucutkan bibirnya yang tipis lagi. Mereka sudah tiba di hotel terdekat dan kebetulan hotel ini berada di bawah pimpinan Torres Corps. Jadi Alicia langsung dibawa ke suite mewah yang berada di lantai paling atas hotel itu. "Mereka akan membawakanmu pakaian dan aku akan menunggumu di sini."
Dylan duduk di sofa sambil memegang tablet yang digunakan untuk urusan bisnis. Jari-jarinya yang ramping dengan ringan menekan beberapa tombol di tablet itu dengan alisnya yang tampak sedikit berkerut. Sepertinya ada beberapa hal di perusahaan yang hasilnya tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Alicia tidak menyangka Dylan akan duduk di suite itu untuk menunggunya. Ini pertama kalinya dia mandi di sebuah ruangan dengan ditemani oleh seorang pria. Alicia merasakan suatu kecanggungan yang aneh. Tetapi Dylan juga sedang menatap tabletnya dengan serius untuk menangani urusan bisnis, sehingga jika dia menyatakan kecanggungannya itu malah akan semakin membuatnya tampak terlalu munafik. Lalu setelah berpikir sebentar, Alicia tidak mengatakan apa-apa dan dia langsung pergi ke kamar mandi. Namun apa yang tidak Alicia ketahui adalah sebenarnya Dylan juga tidak tahu apa yang sedang dia lakukan dengan tabletnya itu sedari tadi. Akhirnya Dylan tersadar kembali dan menghela nafas berat ketika sistem mengeluarkan notifikasi perintah input salah. Lalu dia menurunkan matanya dan menyalakan sebatang rokok sambil menghirup nafas dalam-dalam, lalu dia mengeluarkan nafasnya lagi. Setelah mengulanginya beberapa kali, akhirnya dia merasa bahwa gangguan di batinnya tampaknya sudah jauh lebih tenang. Namun saat berikutnya dia mendengar suara gemericik air di kamar mandi. Sial! Guman Dylan yang tidak bisa duduk diam lagi, lalu dia bangkit dan berjalan keluar. Begitu dia keluar, asistennya datang dengan sekantong pakaian. Tuan muda Torres, ujar asisten muda itu dengan cepat dan tanpa gugup. Dylan melirik asistennya dan bertanya, apakah kau yang menelpon? Asisten itu mengangguk dengan gugup. Dia melihat Diana yang membuat Alicia terus-menerus melakukan syuting di tengah hujan, lalu memikirkan ucapan yang dikatakan oleh si penanggung jawab proyek Cafe Skywall itu. Akhirnya dia menelpon si penanggung jawab utama proyek itu. Dan tak disangka ternyata Dylan benar-benar langsung bergegas datang ke lokasi syuting. Sesaat berikutnya dia mendengar Dylan berkata, di kemudian hari, kau dapat mengikuti Alicia. Kau tidak perlu datang ke Torres Universal Entertainment lagi. Asisten muda itu tampak terkejut dan bertanya, Pak, apakah Anda memecat aku? Lalu dengan ekspresi aneh Dylan berkata, memecat apa? Mulai sekarang, kau adalah karyawan dari kantor pusat Torres Corps, tetapi pekerjaanmu sama seperti sebelumnya. Jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Alicia, kau dapat langsung menghubungiku. Sambil mengeluarkan kartu nama dari sakunya, Dylan berkata, di atas sini tercantum nomor kotak aku. Asisten muda itu tampak terkejut sehingga dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Jadi dia hanya bisa mengucapkan terima kasih padanya saja. Terima kasih, Tuan Muda Torres. Kartu nama itu tidak dipegang dengan sia-sia. Jika sampai aku mengetahui bahwa Alicia menderita lagi, maka kau boleh langsung keluar dari Torres Corps. Baik, aku pasti akan menjaga Nona Diaz dengan baik. Tangan asisten muda itu tampak gemetar dan penuh semangat saat memegang kartu nama itu. Oke, antarkan pakaian itu ke dalam. Aku akan menunggu dia di lobi. Baik, Pak Presiden. Asisten muda itu mencoba sebisa mungkin untuk menekan kegembiraannya lalu berjalan ke dalam suite dengan gembira. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa Alicia adalah harapan hidupnya. Jika Alicia baik, maka dia juga akan baik-baik saja. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan menjadi Diana kedua. Alicia yang berada di kamar mandi tampak sedikit gugup setelah selesai mandi. Pakaiannya basah kuyup sehingga dia tidak bisa memakainya lagi. Dia hanya bisa membungkus dirinya dengan selembar handuk mandi.
Dylan tadi mengatakan bahwa pakaian akan diantarkan kepadanya, tetapi sampai dia selesai mandi pun belum ada kabar beritanya. Masa dia harus keluar dengan tubuh yang dibungkus dengan handuk seperti itu?